When you have experienced it a few times, you kind of can sense kalau ada energinya kayak, oh he's just making empty conversations. Oh ini kayak, karena gue bayar lu aja, jadi gue bisa ngomong apapun yang gue mau gitu. That's the point. Itu yang mau gue ngomong. Oh gitu ya. Terus atau enggak kayak, kamu Cina tapi kok hitam gitu? Have they ever asked you that? So tapi from what I've seen itu kayak ada 1 tahun di mana vendor ini rame banget, and then next year vendornya lain. Dan begitu vendor ini rame, kayaknya semuanya maunya sama vendor ini doang gitu loh. Jadi itu Oke, halo teman-teman, welcome to Dark Room Talk. Kali ini gua bersama dengan Denny yang udah nggak pernah jarang kelihatan anjir. Halo. Dan tetap tamunya ya adalah Adel, ya kan? Hai Del. Iya nggak sengaja kita ngobrol-ngobrol. habis lagi makan nasi uduk. Pas makan nasi uduk ya kan, nasi uduk dapur Medan ya kan? Kok ada Gak usah di-mention, gak usah di-mention. Nggak sponsor. Belum sponsor. Oh, dapur Medan enak guys. Ya. Dapur Medan GLC. Itu masih ada 2 biji, silakan Re dimakan Re. Santap. Jadi kita sedang ngomong-ngomong gitu sambil makan, terus tiba-tiba kok ada hal seru yang tiba-tiba Bung Denny ini ngeluarin nih. Betul. Iya. Dia ask a lot of good inquiries yang bisa di-include. Gue nanti dipotong ya ini. Enggak lah, enak aja lu saya bilang potong. Enggak lah, gak dipotong. Terus juga tadi, jadi tiba-tiba gue lebih cair nih sama si ibu ya kan, lebih kenal ya kan. Tiba-tiba gitu. Nah, tadi kita mau bahasnya, yang kita bahas di balik meja makan itu adalah teman-teman ini, mengenai tentang freelance. Nah, gue gak nyangka nih, gue pikir Adel itu, jadi makanya gue angkat lagi nih dia nih. Adel itu gue pikir dia membentuk brand sendiri, tapi ternyata dia masih Freelancing ya kan. Nah, tadi dari pertanyaan dari Pak Denny. Yang dia nanya freelance segala macam gitu kan. Nah, di Bali kenapa lu masih freelance? Kenapa nggak kuatin brand lu sendiri? Itu sebenarnya a very good question. Kayak inget gak gue bilang yang habis dari pandemi itu kan sempet slow banget brand sendirinya. I need to pay the bills, makanya kan gue sempat mention juga I take all the jobs that I can get. Itu berarti kan gak cuma commercial, gak cuma social media content, gak cuma food, tapi juga di mana gue bisa pay my bills dengan berkecimpung dalam wedding industry. Cuma caveatnya ini juga sesuatu yang menurut gue bisa dibicarakan adalah kayak gue merasa kalau gue kelamaan second shooting buat brand lain, gue takutnya makin template orangnya. Oh, oke. Jadi gue merasa kayak I'm not sure if I want to keep accepting jobs as a freelance too much. Kayak gue biasa accept, memang gue nggak promote kan. Gue biasa ngambil job second shooting atau di offer dari orang yang kenal. Ya pernah sama Adele, terus makanya di invite lagi untuk assist on the day as a second shooter. Cuma gue merasa makin lama gue second shooting, leadership skill gue berkurang. Dan itu sesuatu yang mau gue kurang-kurangin. Cuma kalau misalnya butuh bayar bills listrik bulan ini kurang, uang kos hari kurang, terus nanti kalau ganti tahun ada maintenance fee yang setahun, itu ya susah ngomong ya. Dan pastinya. Susah ngomong. Kalau misalnya kita maunya brand kita ke arah sini, terus udah gitu tapi finansialnya tidak memadai, gue tetap harus ngambil freelance job juga. Itu gue merasa gitu. Itu karena lu sudah menanggung diri lu sendiri di Bali ya. Lu nggak ada keterikatan. Maksudnya keluarga cuman menaik kabar, tapi nggak ada ya. Maksudnya kalau gue minta pasti dikasih. Cuma gue mau milih sebaiknya enggak. Iya. Karena kalau enggak gimana gue bisa build diri sendiri gitu bisa kan. belajar ya, nggak bisa belajar mandiri segala macam. Betul, setuju banget. Nah tadi lu kayak seru banget di belakang mau nanya apa. Sekarang nanya apa nih? On air nih nanya lu. Lupa Pak. Oh gue ingat tadi lu nanya kenapa Bali. Iya. Atau mendingan lu nanya dia deh. Gimana? Kita balik interviewnya. Wah. Jangan. Tadi udah bahas belum sih? Yang Bali? Belum. Kayaknya gue bilang itu bagus pertanyaan, kenapa gak ada lu di sini gitu. Gue start dari sini ya. Enak aja lu. Dari tadi lah ngomong. Come on. Okay. Why you choose Bali? Gue memilih Bali karena secara paling direct answernya gue mau foto yang kebanyakan gak di ballroom weddingnya. Oke.
Jadi gue, karena kalau lu lihat account Kristen Terwilling account gue, ada beberapa assorted itu adalah elopement, yang nikahannya cuma di tebing, exchange vows sama priest doang. Nah itu sebenarnya gue mau banyakin yang kayak gitu, instead of kayak 16-hour ballroom with the after party. Ya. Oke. Simple tuh. Kita sudah udah terjawab ya. Nah, tapi kan masih kayak kenapa nggak lu kayak di Jakarta pun sebenarnya tuh banyak bisa, kan, gitu. ya banyak melakukan hal tersebut walaupun nggak se-ekstrem Alamnya Bali. nggak sama. Alamnya nggak sama. Iya, portfolio beda dong. Pasti beda. Tapi ada nggak sih karena gue kan pernah tuh satu fase ya gue melihat fotografer banyak banget tuh ya Dan Yang keluar base-nya di mana. Bali semua gitu kan ya. Nah lu termasuk salah satu yang ikut-ikutan atau enggak? Atau lu punya visi misi tersendiri di Bahkan Bali? gue nggak tahu waktu gue pindah pertama kali ke Bali, gue nggak tahu berapa banyak fotografer yang udah di Bali, vendor-vendor Bali apa, gue bener-bener nggak tahu, gue bener blank slate. Jadi intention gue tuh I don't think ikutin karena bagaimanapun juga gue adalah Aquarius tuh agak pick me, jujur aja. Jadi kayak dia kayak gitu, gue nggak mau kayak gitu. Jujur aja, Aquarius tendensi suka kayak gitu. Oh jadi lu melawan arus ya? Kalau when the situation allows it. Oke. Nah terus tadi kan Denny udah nanya kenapa Bali kan ya. Gue mau nanya lagi nih, lu enjoy banget gak di Bali? Soalnya nanti Yeah, I do. banget. Soalnya banyak yang ngomong katanya Bali itu buat tinggal gak enak, tapi buat jalan-jalan enak. Itu benar gak? Tergantung orangnya kayak gimana. Gue anaknya anak rumahan banget. Jadi menurut gue nyambung hidup tuh di Bali tuh sangat enak. Nyambung hidup ya. Nyambung hidup bukan berarti kayak, karena living standard lu kalau di Jakarta, when you go out with your friends, kayak spendingnya, billsnya akan lebih significantly higher daripada kalau lu tinggal di Bali. In that case, gue merasa nyambung hidup di Bali itu lebih murah. Nyambung hidup bukan berarti lu having a lavish lifestyle yang kayak tinggal di Canggu sama tinggal di Nusa Dua, itu aja kasusnya udah beda banget. Rentnya beda, lu punya food di sekitar lu beda, Gojek yang available itu beda banget. Unless you choose to cook every day at home, mungkin itu kasusnya beda. Tapi ya menurut gua itu semua relatif, lu mau se-lavish apa hidup lu. Kan rent juga ada yang 20 juta sampai ke 2 juta juga ada. Itu semua pilihan lu kayak gimana. Kalau gua merasa Bali gue cocok gitu. Di Bali lu beli properti sendiri atau masih kontrak? Itu bilangnya, jadi gue punya teman gue yang punya propertinya, gue bayar dia per bulan. Oh berarti kontrak lah ya? Iya. Masih kontrak ya? Per bulan. Tapi biasanya kalau udah ditinggal di Bali, rata-rata nanti udah sekitar 3 tahunan biasanya beli rumah tuh, tinggal lama tuh. Lu udah berapa tahun ya? Lebih dong. Gue udah 8 tahun. Berapa? Gue udah 8 tahun. 8 tahun kan? Lu gak ada niat buat beli rumah, soalnya kan oke-oke tuh harga tanahnya. I should. Ya. Udah mulai kepikiran soalnya. Tapi dengan lu tinggal di Bali udah sekian lama ini, keluarga kangen nggak? Maksudnya kayak, aduh. Mereka bukan lebih kangen, mereka lebih concern sama my financial stability. Oh masih khawatir ke Mereka situ. soal itu daripada kayak kangen. Kayak kalau soal kayak nanti kalau si Christine Adele nih kayak sakit gimana, mereka udah lebih luwes karena gue ninggalin rumah udah dari 16 tahun. I left home since I was 16 waktu itu buat study di Shanghai. Dan kalau soal dia sakit gimana, mereka udah lebih let go. Kalau gue justru malah lebih concern kalau ban gue kempes di mana-mana. Karena ban gue tuh sering recurring kempes ya di terennya Bali. Nah, tapi sekarang pun itu gue udah bisa handle gitu loh. Ini ban mobil kan ya? Yes, ban apa? Bro. Enggak, gue bingung. Jadi keluarga lu itu lebih khawatir sama lu ketika ban lu kempes di Bali? Enggak, gue yang khawatir sama diri gue sendiri. Kalau keluarga lu finance? Iya, financial stability gue. Oh, padahal sebenarnya lu oke-oke aja di Bali ya? Maybe not to them. Mungkin kan perspektif Chinese yang parenting lah. Parent yang udah lama berkecimpung di dunia grosir, lihat anaknya ya tinggal di Bali, yang mereka lihat mungkin versi sederhananya, mungkin mereka kayak khawatir, ini anak how will she ever retire at this point? Dia bagaimana bisa retire kalau dia kayak gini terus gitu loh. Gitu. Kalau dari parents, gue ngerti where they coming from, kayak it came from a place of worry dan kayak reasonably kayak emang creative industry sama freelance kan agak-agak ya. Kalau misalnya you don't have a stable, ada bulan yang ramai, ada bulan yang sepi gitu kan. Iya. Tapi lu sendiri merasa apa ya? Confidence kan, maksudnya kayak lu nyaman aja. Hidup nyaman at this point, ya.
Tapi ada suatu waktu lah 2 tahun 3 tahun lalu yang baru fresh out of COVID, rekeningnya emang berbahaya banget, yang sampai kayak struggling. Iya bener-bener kayak nyambung hidup aja ngeri-ngeri tipis gitu. Ngeri-ngeri sedap gitu. Pasti ngalamin, semua ngalamin. Ngalamin. Jadi kayak at one point emang mengkhawatirkan, cuma gue merasa kayak mungkin dilihat dari keluarga gue yang lebih berkecukupan, gue agak kurang. Cuma gue cukup bangga sama progres gue di hidup ini, kayak gue survive sendiri, gue nggak minta duit lagi. Nggak tahu in the future apakah gue akan minta duit. Cuma gue cukup bangga sama progres gue yang grow as a person gitu loh. Not just my art, tapi how I mature in life. Oke. Itu menarik tuh. Itu udah dipercayain aja untuk lebih independen dianya. Iya. Ya eldest child juga sih. Jadi kayak eldest. Berapa bersaudara? 3. Lu paling tua. Oh, oke. Jadi kayak eldest child kan emang dituntut kayak Ya lu mesti lu mandiri. bisa. Apa bahasanya sekarang? Asian value. Adik lu dua-duanya Cowok. Oh pantes ya. Tadi kayak wow. Teman-teman tadi gue sedikit kaget ya kan. Christian Adel mengeluarkan jati dirinya sebenarnya. Gue bilang wow oke. Itu rahasia kita aja ya. Gak apa-apa dibuka aja, gue berping. Alasannya gue ada gastritis, jadi gas gue agak tinggi. Gitu. Tadi gue kayak wow kayak cowok. Udah gitu ruangan ini kan gemaknya krenyes ya, jadi kelihatannya lo impact banget. Padahal mungkin kalau di outdoor nggak segitunya. Tapi hebat sih ya, udah anak pertama dan kita bisa bilang seorang kakak perempuan dan dia akhirnya memutuskan untuk merantau sendirian di Bali gitu kan. 8 years survive di Bali sih hats off lah, maksudnya. Thanks, I appreciate you appreciating my progress. Ya, Cuman tapi kita nggak tahu darah-darahnya dia cuy. Betul. Ya, kan, Tapi gue nggak akan bisa survive kalau gue nggak ada teman gue di situ kayaknya. Teman gue yang punya rumah. Itu kayaknya kalau nggak ada dia, cerita gue, karir gue bakal beda gitu loh. Mungkin lo nggak di Bali, di Jakarta Mungkin bisa jadi loh. I see. Nah, sorry gue potong. Dengan progres yang selama 8 tahun itu lu udah jalanin. Dengan ups and down, apalagi diterpa dengan hiatusnya COVID. Yes. Dengan bertumbuhnya, berjalarnya vendor-vendor baru. What do you think about the business of wedding? Kayak yang tadi gue bilang sama Komik, kayak kita mau nggak mau harus inovasi. Nah inovasinya menurut gue itu depending on tiap-tiap brand, mereka mau ke arah mana. Brand which is? Per vendornya. Oh oke. Jadi ada yang, karena gue bukan mereka, jadi gue juga nggak tahu strategi orang kan beda-beda ya. Mungkin kayak ada yang strateginya naikin brand value, ada yang strateginya ekspansi dengan adding more people, terus jaga credibility of the brand as a whole. Again ini gue cuma nerawang doang ya, karena kan gue nggak melaksanakannya. Jadi menurut, kalau dari gue sendiri, gue juga khawatir soalnya sama wedding industry ini, kayak because market kita agak-agak ngikutin yang trendy, ngikutin yang kayak, jadi kayak menurut gue kalau dari yang gue lihat, karir gue mungkin belum panjang dibandingkan kalian yang mungkin udah lebih berpengalaman. Tapi from what I've seen itu kayak ada 1 tahun dimana vendor ini rame banget, and then next year vendornya lain. Dan begitu vendor ini rame, kayaknya semuanya maunya sama vendor ini doang gitu loh. Jadi itu gue nggak tahu itu sustainnya tuh kayak gimana gitu loh. Even as a brand yang pernah rame juga bisa slowly go out of fashion. Iya, jadi they have to keep up with the trend. You have to keep up with the trend, and then there's always gonna be younger people who's willing to do it for cheaper or unpaid. Yep. Jadi itu bahaya tuh. Nah, jadi gue sebenarnya berharap industri kita tuh lebih bisa menyayangi effortnya kita dengan tidak menjadikan karya seni sebagai komoditas. Jadi jangan nganggap, gue berharap generasi baru tuh nggak nganggap karya seni sebagai pabrik, yang dimana dia bisa menjual servisnya dengan lebih murah, dengan output yang lebih banyak. Itu harapan gue sih sama generasi baru, karena buat si calon-calon klien atau karena jangan sampai kita seni industri di Indonesia itu value-nya turun karena kita mau dapat klien lebih banyak, maka itu harga diturunin or like becoming free. Karena makin lama impact-nya tuh nggak cuma kita doang, tapi juga generasi yang akan tumbuh dan mereka akan di-encourage untuk menjadi seniman. Karena dari gue kecil aja orang tuh udah bilang, lu kalau jadi seniman you will die starving. Jadi kayak please jangan sampai generasi baru menyepelekan value art di Indonesia.
Tapi ya kalau menurut gua semua sih backfire dari si vendor ya. Nggak tahu ini agak sensitif. That's okay. Kalau menurut I wanna hear. Kalau menurut gua, klien pasti kan akan ngelihat, wah ini murah kok, ini kan cuma tinggal jepret, tinggal apa ya. Padahal kita mesti respected with our art yang kita udah create lah ya. Cuman yang baru-baru starting itu yang ngerusak harga kita sendiri sih sebenarnya. Sorry to say guys. Gimana ya? Maksudnya mungkin, itu jadi backfire. Iya. Customer jadi strateginya mereka seperti itu. Betul. Maksudnya ya kita juga mengedukasi lah. Maksudnya kita try to fight bukan cuma sekedar dari pricing yang itulah. Jadi kita mesti punya strategi lain yang kita brand bisa value, ya. USP. Kita build dari brand value, awareness, brand identity kita gitu sebagai as a vendor gitu. Itu kalau dari opini gue ya. Nggak tahu dari Bapak yang sudah lebih berpengalaman. Siapa gue? Coba gue langsung gue bingung. Nggak, kalau gue sih ngelihatnya, kan kita ngeliat Adele lah ya. Adele kalau dia kan, gue ngeliat Adele tuh dia nggak jualan karya sih kalau menurut gue ya. Dia lu kayak being a nice person, lu serving lu bagus servisnya lah. Amin. Ya dong, ya. Amin. Kalau gue sih ngeliat dia kayak gitu ya. Karya menurut gue kayak ya itu nantilah kayak dengan tadi yang di awal gue bilang dengan. Iya. Paham. Kalau gue dari sisi yang point of view yang berbeda nih, lu kan melihat sisi dari karya, nggak menjual karya. Kalau menurut gue dia menjual karya. Jual juga sih mau nggak mau. Menurut gue dia menjual karya. Gimana membuat si bride itu bisa cantik? That's her art. Kalau menurut gue. Nah ini kita berantem nih. Gue nggak merasa itu berantem, gue merasa merasa dua hal itu bisa sinkronisasi. Betul. Maksud gue itu bukan suatu hal yang bertolak belakang karena there's always kayak beauty in market beauty lah. Anyone's personality juga bisa coherent gitu loh. Nah tapi gini Dan, tapi biasanya sama Agung nih ya, kalian malu ya. Tapi kalau menurut gue nih ketika lu karyanya itu ada sentuhan apa ya kayak lu tahu nih ya personal kayak lu tahu nih ini cewek nggak suka diambil di sini, ini cewek nih sensitivity berarti kayak lihat kondisi. Nah itu akan apa ya tampil di karya lu gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya itu. Kadang-kadang ada orang yang ngambil Adele karena dia nyaman, bener nggak? Ya, tapi kan biasanya kan klien vendor kan nggak pernah ketemu gue ya sebelum itu. Oh nggak pernah. Betul. Jarang loh. Nyaman itu adalah approach after. Cara lu nge-answer DM memang bisa faktor in. Cuma kalau lu bilang jual service mungkin on the day itself iya personality bisa dijual. So karena menurut gue memorability lu sebagai human yang motret itu ngaruh juga sama dia nginget lu dan nge-refer lu ke klien selanjutnya. Gitu. Itu iya. Cuma kalau during selling kayaknya it's very difficult for you to convey who you are. Iya. Personality wise belum kelihatan. Touch-nya belum ada. Iya, lu kayak lu sama WhatsApp sama gue sama sekarang ketemu kan beda kan? Iya, beda. Makanya tadi kan abis makan baru lu cair baru banyak kebuka nanya-nanya apa kan. Udah keisi perut udah nyaman ya kan, ada baru keluarin semuanya. Iya. Gampang disogok dengan katanya udah makan enak pokoknya ya udah. Ya makan aja. Ya kalau menurut gue sih seperti itu. Kalau kita ngomongin karya yang ya karya kita tuh as a photographer semua beda-beda. Banyak style. Walaupun mungkin klien merasa kayak semuanya mirip-mirip. Betul. Mau fotografer, mau videografer semua even vendor-vendor apa dekor kayak gitu itu karya mereka kan. Mereka ada tendensi masing-masing gravitasinya kemana walaupun betul. Mirip-mirip. Ya itu kalau dari point of view saya Pak. Iya benar setuju. Kenapa jadi setuju? Nggak tahu kan gue belajar kan. Iya, benar juga ya gitu. Kalau masih belum benar sih gue pasti bakal fight lagi sih sesuai dengan konsep gue. Tapi boleh. Gitu. Ya tapi menarik ya dari pelajaran kedua gue dari melihat seorang Adele itu dia tuh kayak benar-benar pergi melepaskan diri dari keluarganya tujuannya untuk mengembangkan diri gitu loh. Iya. Dan itu ya proven nih jadinya nih kayak dia berani semuanya. Gue masih belum pas tadi lo orang ngobrol tentang si Adele ini kan juga
pernah turun sendiri kan, turun foto sendiri kan. Biasanya kalau ketemu grooms pasti agak krik-krik tuh. Tapi dia bisa nge-handle it dengan baik. Menurut gue menurut gue itu tuntutan pekerjaan at this point, kayak betul. Kayak lu kalau mau, if you wanna make it work, you step up. Ya. Kalau lu memang mau di industri ini, lu step up gitu. Mau nggak mau Mau pokoknya. nggak mau, lu kalau you can make excuses or you can make it happen. Ya. Emang lu kenapa kalau deket brides itu lu grogi kan, gitu ya? Enggak, We can, bukan. ya Biasanya pasti ada lah, kayak ada periode sinkronisasi. Ya. Kayak footingnya kita ngomongnya gimana nih, vibe-nya gimana nih gitu. Oke, kalau kita konteksnya freelance mungkin iya. Karena Kalau lu, belum kenal. iya. Karena belum kenal, tapi bukan dalam artian aduh gue grogi nih deket cewek atau yang baru yang kita kenal. Enggak, tapi gue lebih kayak ini kan kita belum kontekan sebelumnya, terus what her hobby, dia sukanya apa, kita takut salah ngomong juga kalau misalkan yang menyinggung gitu. Jadi kita lebih hold back sedikit, kita lihat, kita jalanin, oke, kita nanya udah makan belum, kayak gitu buat cairin suasana, baru kita lebih cair deh. Ya. Cuman kalau untuk masalah canggung nggak terlalu sih kalau Tapi gue mau nanya nih, ini pertanyaan ke kalian. Kalian kalau di lapangan tuh suka ditanyain aneh-aneh gak sih? Aneh Sama itu apa? vendor. Sama Sama klien. vendor? Enggak, sama klien. Sama klien. Aneh itu klien. apa? Kayak bapaknya klien yang kayak, kapan lu nikah? Oh, enggak sih. Is it only to women? Yang kayak, terus kamu kapan? Terus atau enggak kayak, oh kamu Cina tapi kok hitam gitu? Have they ever asked you that? So it's only women? Enggak. Itu mungkin kebetulan dapat kliennya kayak gitu aja cuy. Oh gitu ya. Kadang-kadang tuh Kita kayak, enggak sih. gue kayak penasaran. Pernah Pernah nggak ya lu dikatain Pernah gitu? sih gue tanya udah married gitu. Terus kalau lagi kerja diajarin sering nggak? Hah? Lagi kerja diajarin cara Pernah foto? juga, pernah. Biasa kayak apa tuh? Misalkan kayak Engkongko atau maksudnya engkongko yang ngajarin lu, yang berusaha mau ngajarin? ya lu? mungkin papa bride-nya atau papa groom-nya dulu punya Itu kamera sering ya nggak sering tapi pernah terjadi. Oke, good to know. That's a Nggak cuma universal. lu doang kan? Yeah, that's Iya a nggak? universal experience. masih normal. Kamera nih simple kamera dia taunya Leica doang, gue cuma pakai kameranya Nikon gitu kan ya. Dia bilang ya kadang kayak sedikit lebih kayak underestimate gitu. Ada klien tuh aneh-aneh. Good to know. Kayak yang nggak good to know juga sih, cuma Lu karena universal. udah pensiun lu berani ngomong aneh ya. Gue fair enough lah kalau ketika emang ada orang-orang seperti itu ya lu Menurut harus gue, tahu itu gitu. Unik. Oh, iya. enggak itu aneh. Enggak, itu aneh. Kan? Enggak, itu Ini ngegas loh orangnya loh. Itu nggak appropriate. Iya. Menurut gua you need to kayak lu udah just because lu berumur bukan berarti lu udah privilege buat nanya-nanya hal kayak gitu menurut gua. Gila ini. Ya kalau pengalaman gue pernah yang lu kang foto ya. Kang, Gitu. oh tukang. Kalau pengalaman gue seperti Jadi itu. di meaning Iya. kayak dulu desainer, oh lu tukang jahit gitu ya, kayak gitu ya. Itulah salah sebabnya kenapa akhirnya gue berhenti dari foto. Salah satunya. Ini kalau ada Agung gue diserang lagi nih sama Agung nih. Emang Agung biasa bilangnya apa? Ya pokoknya Agung tetap ya intinya Dia diplomatis. dia enggak diplomatis, dia menyayangkan mungkin ya, dia mungkin menyayangkan gue menyayangkan mereka. Ya tapi I'm sure like karena Belum gue lihat tentu. episode sama Baron dia bilang kan karya lu bagus. Atau siapa? Baron kan pernah bilang di Baron tuh- episode dia. Baron dia bohong Baron. Oh, dia bias. Iya, gua traktir dia makan ya kan. Enggak, gue percaya Enggak. dia ngomong nggak segampang itu bacotnya Baron. Enggak, bapak satu ini emang udah terkenal Pasti lah. talented banget. Jadi memang luar gue biasa. ngerti kenapa Komrade lu menyayangkan lu nggak berkarya lagi. Banyak loh, even Govinda juga. Iya, gue waktu itu pernah juga. Tapi enggak bukan lah, enggak. Intinya bukan itu. Udah intinya kita ke Adel. Ini gue grogi. Gak apa-apa kita kayak ini discussion ya. Itu tamu berikutnya, Bu. Oh Silakan. iya, sorry. Lu ngerekam ya? Kita free fire aja di sini. Enggak, tapi kalau basically kalau menurut gua itu terjadi Del. Yang tadi lu tanyain terjadi di kita. Ya Di makanya gua. gue nanya, is it I just wanna know if it's like only to women where they ask this like inappropriate questions kayak are you married, when is it your turn, kayak lu kayak keluarga besar gue aja Kak Sinja.
Tapi gini Del, Gitu. good pointnya Del ya. Dia tuh gituin lu karena dia sudah merasa dekat sama lu. Positifnya nih. Terus yang kedua, You can sense the energy. Belum tentu. It's not like Before. that. It's not like Oke, that. finish it. Yang kedua, mungkin dia, oh Om ada nih. No, it Nggak, wasn't bro. like Nggak, that. bro. No. Yeah. It was because he sees an opportunity to bully me. Masa sih lu sensitif kali kayak gitu? No. When you have experienced it a few times, you kind of can sense kalau ada energinya kayak, oh he's just making empty conversations. Oh ini kayak, karena gue bayar lu aja, jadi gue bisa ngomong apapun yang gue mau gitu. That's the point. Itu yang mau gue ngomong. Oh gitu ya. Gue pernah di momen seperti itu soalnya. Terus kalian masih tetap mau stay di... I just put on, karena gue udah ada default smile. Iya Om. Gitu. Anjay, itu Iya, tuh mukanya gimana? Oh iya Om. Oh belum Om. I'm just a harmless woman who has no brain. Gitu. Om ada pasangannya buat saya, boleh Om. Yuk. Om mau sama saya Om? Kalau dia kaya boleh kali. Doesn't matter. Bahasanya gini, Racunin ya, habis itu. you know pasti tahu lah, ya fake it to make it aja. Iya, Ya. jadi diplomatis aja Jadi- service industri lah ya. Ya, namanya as part of service, lu juga mesti profesional juga kan. Tapi kalau sama kliennya sih ya, kalau pengalaman gue ya gue pasti kenal deket sama klien gue. That's good. Iya dong, kalau klien di vendor gue ya, di vendor gue dulu ya. Tapi kalau gue as a freelance, nah ini gue tadi langsung relate ya. Seorang Adele ketika masuk itu langsung guys, dia langsung tiba-tiba, oh ya halo, semua dihaloin sama dia. Itu gue langsung relate kayak, oh ini gue waktu pas wedding dulu ya, kalau gue freelance, gue gak kenal kliennya, biasanya gue melakukan hal itu. Gue malah merasa gue kurang kayak gitu kalau sama klien. Oh, kalau gue malah kayak gitu. Oh, reflection time. Kalau gua, Kalau gue gak gitu, soalnya gini. Kalau lu gimana? Lu Nggak. gimana? Gue jambak lu. Gue robek rambut lu. Maju lu. Ini tiap kali dark room kayak gini gak sih? Lumayan. Tapi ini mungkin baru kali karena ini ada, gue ribut-ribut soal si Mike. karena ada ini perempuan mungkin jadi kita langsung kayak salah Lebih tingkah lemes. ya. Oh, Salah tingkah. I'm one of the boys. Oh, boys, The oke. boys. Kalau menurut gue ya, cewek seperti itu bisa gampang diterima cuy. Setuju. Kalau menurut Kalau gua, cowok agak lebih kalau cowok kita ada dateng, stigmanya ya. Kayak even terlalu kita- friendly. Even kita lead, kita masuk, hello guys. Oh gitu. no, that's difficult. Lu gini coy, kayak gue kasih tau nih ya. Lu pas ngomong tuh agak ngondek dikit. Halo, gitu kayak gitu. It anjir. might be a Makeup good, artis. might be a good trick. Kok lu gitu sih, lu jangan gue ketawa lagi. Lu dipotong. Enggak. Maksud gue gini. Tapi gue pribadi ketika gue freelance, gue gak kenal sama kliennya, gue akan melakukan hal itu. Gue akan sapa semua kayak vendor, halo, semua halo. Makeup artist pun halo juga. Nah ke bride-nya, halo, namanya siapa misalnya gue, namanya misalnya siapa nih, Dela gitu kan ya. Halo Del, apa kabar gitu kan ya. Gue kalau pagi Kenalin, gua vibe-nya beda Michael. lo. Gue kalau pagi-pagi itu gue nggak berani lo, Nggak energinya berani ya? setinggi itu. Gak berani ya? Gue nggak berani. Gue kayak maksudnya kayak Belum kakak, belum sampai. guanya tuh masih kayak guanya juga takut. Kalau di lingkungan kayak gini gue lebih luwes gue rasa dibandingkan di depan klien. I don't know Oh, why. beda ya? Malah Maybe kalau I gua should. nggak Maybe I should. Nah tapi harus gini ya, kalau gue kan kebanyakan wedding yang udah gue lakukan belakangan ini, dulu ya sebelum gue pensiun, itu gue selalu set gue paling pagi jam 6. Jadi itu bukan yang subuh jam 3 Iya, jadi yang gue make sense juga Ya. ya lo start the day dengan ya that level. Ya, jadi tuh, nah tapi ada pernah satu makeup artist itu komen ke gue, fotografer, ini gue nggak tahu ya teman-teman ya, ini nggak menyinggung satu fotografer, tapi kalau buat yang berasa mungkin bisa jadi refleksi buat perbaikan. Oh iya coba kenapa? Jadi tuh ada dibilang makeup artist, fotografer zaman sekarang tuh nggak mau saling menyapa vendor lain gitu loh. Really? Iya, jadi kayak merasa kayak kesannya sombong. Oh interesting. Ada makeup artist yang ngomong kayak gitu ya. Wow. Nah jadi tuh kayak kok nggak friendly ya. Nah feeling gue mungkin karena tadi tuh ya tahu deh. Lu termasuk yang diem juga. Gue sebenarnya. kalau sama makeup artist, gue justru lebih nyaman sama vendor. Oh. Kayak biasa gue sapain. Cuma kalau mama klien gitu-gitu, gue nggak berani kayak, Hai tante. Oh, nggak Ya, kayak itu. gitu, nggak kayak Itu gitu, gue nggak cuy. berani gitu. Enggak lah. Kalau mau bride-nya gue masih kayak, Hai apa kabar? Gimana? Udah minum kopi gitu. Oh iya. Ya udah. Kita melebar loh ngomong-ngomong loh. Ini gue rasa Ini harusnya coffee talk bukan dark room. Oh, iya, coffee talk ya. Itu mungkin boleh lu buat di Bali coffee talk gitu kan. Coffee talk.
Ya udah teman-teman, gua rasa kayak kita takut ngibah malah akhirnya gua rasa cukup dulu untuk episode kali ini. Ini menarik banget ya, kita ketemu Adele yang vibe-nya benar-benar kalau teman-teman di sini nih dia positif banget sih, yang kayak bawa kita kayak ngedrive ke positifnya dia gitu loh. Kegirangannya dia tepatnya. Teman-teman kita udahin dulu aja untuk podcast yang kali ini. Sebentar. Kalau mau cari Adele kemana? Mau cari Adele tadi udah gue mention. Depan. Udah. Adele, Kristen Adele. Yang third wheel. Kristen Adele, Kristen Third Wheeling. Karena gue nyamuk. Kristen Third Wheeling. Iya, Kristen Third Wheeling, my wedding portfolio, and for my commercial art sama surreal art itu ada di Kristen Adele. Ya. Mantap. Boleh Thanks, di follow ya guys. teman-teman ya, boleh diintip-intip. Nah, boleh closing. Dan silakan untuk itu subscribe. Sekarepmu. Like,